Roy Suryo akhirnya jadi tersangka, minta bantuan LPSK pun nggak guna, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Cyber Direktorat Tindak Khusus Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan kepada Saudara Roy Suryo adalah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, tentang peraturan hukum pidana. Dengan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, artinya Roy Suryo ini mentalnya memang cemen, pengecut kalau saya bilang, pecundang. Dia tidak berani bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Roy Suryo benar-benar nggak paham atau pura-pura nggak paham dan kemudian punya tujuan tertentu. Dia membuat ribut di publik seperti sekarang atau masalah apa? Tapi pada intinya, entah dia nggak paham ataupun paham, pada intinya Indonesia malu pernah punya menteri seperti Roy Suryo. Kena juga akhirnya si Roy Suryo. Dia resmi berstatus tersangka dalam kasus meme stupa Candi Borobudur. Sebelumnya, Roy Suryo makin bertingkah macam-macam ketika dia merasa hidupnya terancam dan difitnah, sehingga mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan. Dia mengatakan LPSK merekomendasikan penundaan atas penyidikan kasusnya. Ini arogan sekaligus tak tahu malu. Dia yang bikin gaduh, dia pula yang mau playing victim, merasa sebagai korban. Dia ikut menyebarkan, malah bilang itu kreativitas, dan sejauh yang kita tahu, itu cuitannya. Dia tidak mengancam, apalagi marah terhadap pengunggah asli meme tersebut. Dia malah mau mengulur waktu agar dia aman untuk sementara waktu. Ini adalah tindakan yang pengecut. Merespon rekomendasi dari LPSK, Polda Metro Jaya menyatakan penyidikan kasus dengan terlapor Roy Suryo tetap berlanjut. Jadi bahasa kasarnya, bodoh amat sama LPSK. Tidak mempengaruhi atau proses penyidikan, hanya minta perlindungan kan? Nanti silahkan LPSK yang menilai apakah Roy Suryo sebagai saksi atau korban dalam kasus yang dialaminya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan. Pada akhirnya Roy Suryo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus unggahan meme stupa tersebut. Roy hari ini juga tengah diperiksa sebagai tersangka. Syukur sekali deh. Tinggal satu lagi yang perlu dilakukan yaitu penahanan. Memang belum ada waktu pasti kapan orang ini akan ditahan atau apakah akan ditahan atau tidak. Yang jelas, polisi jangan sampai terintimidasi oleh tekanan dari pihak manapun. Roy Suryo tersangka artinya salah. Dan sudah cukup bukti untuk dilakukan penahanan jika perlu. Saya rasa mayoritas juga berharap gitu, mereka dukung kok. Tapi kalau tidak dilakukan penahanan, sepertinya sama saja deh. Lega tapi masih belum plong. Apalagi kalau nanti di persidangan, hukumannya ringan, tutup mata sebentar aja udah bebas lagi. Tapi jangan pusingkan itu dulu. Mari kita nikmati sambil membayangkan bagaimana reaksi Roy Suryo kalau mendengar kabar dirinya jadi tersangka. Setelah sekian lama menjadi kayak belut licin yang sulit ditangkap, kali ini dia terpleset juga. Ibarat pepatah, sepelan-pelannya pukul panci, pasti sesekali bakal kelepasan dan bising juga. Pakar telematika tapi tidak bisa membedakan antara kritikan dengan hinaan. Sejak Jokowi memimpin negara ini, tidak hentinya Roy Suryo menyindir, bahkan terkesan menghina juga. Ini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang mantan menteri dan petinggi partai politik. Sekarang karma buruknya menyambangi dan menjadi bayangannya kemanapun dia pergi. Mau minta perlindungan LPSK pun bodoh amat. Mau minta dukungan dari Leus Sungkarisma yang konon katanya perwakilan umat Buddha, bodoh amat. Mau minta bantuan mantan presiden prihatin juga bodoh amat. Akhirnya kena juga tuh barang. Sebenarnya kasus Roy Suryo ini juga dipantau ketat. Banyak yang mulai membandingkan kasus Holy Wings atau Ferdinand Hutahian dengan kasus Roy Suryo. Artinya, polisi mau tak mau harus tuntaskan ini dengan teliti dan terukur. Kesalahan Roy Suryo sudah sangat jelas dan kentara. Sebenarnya, kalau dilihat-lihat lagi, Roy Suryo mungkin tidak ada maksud melecehkan umat Buddha. Yang dia ingin serang adalah Jokowi. Kebetulan, patung Buddha di Candi Borobudur diedit orang lain sedemikian rupanya, sehingga mirip Jokowi.
Roy Suryo menemukan peluang bagus untuk menyindir Jokowi. Akibat terlalu bernafsu menyerang orang yang tidak disukai, sesekali pasti kebablasan dan kena batunya. Akan tiba saatnya otak jadi mampet dan jari lebih cepat mengetik sehingga jadi masalah besar. Kalau kata orang awam, kapanlah kau nggak sakit perut di jalan? Dia tidak mengedit, tapi jelas ikut menyebarkan. Makanya habislah dia sekarang. Saya juga yakin 3 akun yang dilaporkan juga akan jadi tersangka. Untung saja dia cuma dilaporkan dengan masalah dugaan penghinaan kepada umat Buddha. Kalau ada yang laporkan dia karena masalah penghinaan kepada presiden, makin kacau balau tuh hidup si Roy Suryo. Akhir kata, mari kita ucapkan selamat atas statusnya sekarang. Bahkan banyak netizen yang bersyukur dan memberi selamat kepada Roy. Kalau mantan presiden sebelumnya pasti akan bilang prihatin, ambiar deh. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, Rizik ikut jejak Mustafa, istri jadi penjamin bebas, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Pembebasan bersyarat Rizik ternyata menyisakan sebuah informasi yang lucu dan menarik. Rizik mengatakan istrinya yang menjadi penjamin bebas bersyaratnya. Ini merupakan satu proses hukum yang nantinya akan dijelaskan para pengacara saya, dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta, Syarifah Fadlun, kata Rizik. Rizik juga meminta maaf jika para pendukungnya telat mengetahui kabar pembebasan bersyarat per hari ini. Ini dikarenakan ada produser insentif yang harus dilewatinya. Jika ada sedikit kesalahan saja, bisa membuat bebas bersyaratnya batal. Selain bebas bersyarat, Rizik masih berstatus sebagai tahanan kota dan harus melapor secara berkala. Saya saat ini berstatus sebagai tahanan kota dan setiap bulan saya harus membuat laporan. Dan saya tidak boleh keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, kecuali dengan izin tertulis dari instansi yang telah ditentukan, katanya. Ini tepat seperti yang saya katakan di artikel sebelumnya. Rizik bebas bersyarat ibarat kepalanya saja yang bebas, tapi tangan dan kakinya masih terikat. Rizik tidak bisa bikin ulah karena hukuman berat bakal menanti jika berani melanggarnya. Kemana-mana harus minta izin. Artinya, kegiatan dia dimanapun, seperti dipantau ketat. Sulit untuk ngegas full tank untuk Pilpres 2024. Kalaupun berani, dia hanya akan main aman, tidak terlalu frontal. Saya yakin pasti ada satu pertanyaan yang langsung nongol di benak kalian. Tega banget sih Rizik, kok bisa-bisanya jaminkan istri untuk bebas? Gitu kan pikiran kalian? Sungguh terlalu. Sungguh teganya dirimu. Teganya. Ini seolah mengingatkan kita kepada seorang politisi dari Partai Umat, yaitu Mustafa Nahrawardaya. Dia pernah menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei. Lalu Mustafa mengajukan penangguhan penahanan. Adalah istrinya yang menjadi jaminan dalam pengajuan penangguhan penahanan itu. Permintaan penangguhan penahanan itu diajukan lantaran Mustafa tetap bersikap kooperatif dalam menjalankan proses hukum. Tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak dan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana, tidak akan mempersulit pemeriksaan, kata kuasa hukumnya. Istri dijadikan jaminan, rasanya gimana gitu? Kalau kalian baca di koran, biasanya ada iklan kayak pinjaman cair, cukup jaminkan BPKB kendaraan. Yang ini mau bebas, tapi istrinya dijadikan jaminan. Sungguh kacau. Makanya, jadi orang baik-baik sajalah. Tak perlu bikin ulah, mentang-mentang dipuja-puji banyak orang yang sebenarnya lucu dan bodoh. Tak usah merasa sangat kuat sehingga berani menantang pemerintah. Pas kena masalah, semua dikorek habis-habisan. Yang awalnya kelihatan berani malah jadi penakut dan pengecut. Lari terbirit-birit ke luar negeri dan bersembunyi bertahun-tahun. Bebas pun harus dijamin istri, terlalu banget ya. Masa tidak ada satupun dari 7 juta umat yang mau jadi jaminan buat kebebasan Rizik? Bukankah membela Rizik akan masuk surga? Bukankah Bahar Smith bakal habisin siapapun yang mengkhianati Rizik? Kemana mereka di saat Rizik sedang kesulitan dan diterpa masalah? Kemana mereka saat Rizik dizolimi? Ini namanya tidak setia kawan. Senang sama senang, saat susah kocar-kacir tak mau kenal. Tampaknya mereka harus direnovasi akhlaknya. Ini sejalan dengan rencana Rizik kembali menggaungkan revolusi akhlak setelah bebas bersyarat. Sebagaimana telah saya sampaikan setiba di tanah air, waktu saya pulang dari kota suci Mekah, yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus-menerus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, kata Rizik dalam konferensi pers di Pertamburan.
Dia juga menyinggung soal kondisi negara yang dipenuhi darurat kemungkaran hingga darurat kezoliman. Makanya kunci dari semua itu adalah revolusi akhlak. Darurat kezoliman dari Hong Kong kali ya. Sekalian akhlak risik direnovasi juga, biar makin tua makin tobat, bukan makin tua makin tak tahu diri. Akhlak sendiri diperbaiki dulu. Misalnya nih, istri jadi jaminan pembebasan. Jadi mikir nih, kalau misalnya ada istri banyak, bisa buat jamin untuk banyak kasus dong. Istri pertama untuk kasus A, istri kedua untuk kasus B, dan seterusnya. Kalau kena kasus lagi, dan kebetulan stok istri habis, silahkan nikah lagi. Bagaimana menurut Anda?